Selama 20 detik ini, dengarkan baik-baik. Meja penuh mangkuk, tapi uangnya down. Pernah dengar kejadian seperti itu? Benarkah ada pelanggan yang tidak terlihat? Mengapa seorang penjual harus tetap sopan saat tidak ada orang di depan mata? Kenapa kisah ini penting untuk kamu yang sedang bekerja keras mencari rezeki bersih? Karena ini kisah nyata dari lapangan, tentang pilihan yang sederhana tapi berat. Di sebuah kampung padat di pinggiran kota di Jawa Tengah, seorang pria bernama Seno mendorong gerobak bakso setiap sore hingga larut. Umurnya 32 tahun. Ia tinggal di rumah kontrakan kecil bersama istrinya, Rina, dan seorang bayi laki-laki. Setiap hari ia berangkat setelah asar, berhenti di dekat lapangan kecil yang bersebelahan dengan madrasah, lalu melanjutkan ke gang utama yang ramai ojek dan pedagang sayur. Seno bekerja rapi. Panci kuah, mie, bakso halus, bakso urat, pangsit rebus, daun bawang, seledri, bawang goreng, sambal, kecap, dan cuka ia susun di meja gerobak. Ia memakai kaos lengan panjang, celemek bersih, dan topi kain. Ia tidak banyak bicara, tetapi selalu menatap mata pembeli saat menyerahkan mangkuk. Ia percaya sopan santun membawa keberkahan dari Allah. Ia memulai setiap dagang dengan berdoa pelan tanpa suara keras. Rina menyiapkan bahan sejak pagi. Ia menggiling bawang, menakar garam, dan mengecek gas cadangan. Mereka menghitung uang sewa kontrakan yang jatuh tempo akhir pekan. Di atas meja makan ada catatan harga bahan baku yang naik. Seno tidak mengeluh, tetapi wajahnya terlihat lelah. Rina berkata pelan, dengan hati-hati. Ia meminta Seno tetap sabar dan menjaga cara berdagang yang jujur. Tetangga mereka, Suripto, lebih tua beberapa tahun. Ia punya usaha sembako kecil di mulut gang. Ia beberapa kali menyarankan jalan cepat. Ia menyebut orang yang bisa memberi penglaris. Ia bilang tidak perlu repot promosi. Ia bilang pembeli akan datang sendiri. Seno mendengarkan tanpa menanggapi panjang. Ia tidak ingin menyinggung, tetapi saran itu mengganggunya. Ia paham tekanan ekonomi, tetapi hatinya menolak cara yang tidak jelas. Di kampung itu ada seorang kiai yang dihormati, bernama Kiai Karim. Rumahnya tidak jauh dari madrasah. Banyak pedagang kecil yang sesekali meminta nasihat. Kiai Karim menyambut siapapun dengan tenang. Ia mendorong orang untuk bekerja jelas, jujur, dan bersih. Ia menasihati agar sedekah dilakukan rutin walau sedikit. Ia menyarankan pedagang untuk menjaga ucapan saat melayani pembeli. Ia mengingatkan bahwa rezeki yang bersih lebih kuat. Malam Jumat Kliwon dikenal warga sebagai malam yang sunyi. Jalanan lebih cepat sepi. Di titik biasa, dekat pohon besar yang meneduhkan bangku semen, gerobak Seno sering berhenti. Lampu jalan tidak terlalu terang. Dari madrasah terdengar bacaan pelan. Seno terbiasa menutup lebih awal pada malam itu karena pembeli jarang datang. Namun beberapa kali, ia mengalami hal aneh. Mangkuk habis terpakai, sendok bergeser, panci berkurang, tetapi ia tidak melihat siapapun di bangku. Seno tidak bercerita ke banyak orang. Ia hanya makin teliti. Ia mengecek ulang uang di kotak. Ia menyapu area gerobak sebelum pulang. Ia memastikan semua alat bersih. Saat hati resah, ia mengunjungi Kiai Karim. Ia ingin memastikan langkahnya tetap lurus. Ia butuh pegangan agar tidak tergoda ajakan yang cepat tapi gelap. Ia ingin pulang membawa rezeki yang tenang untuk istrinya dan anaknya. Pada suatu sore menjelang Jumat Kliwon, awan rendah dan angin lembab.
Seno menatap catatan belanja dan uang di kaleng kecil. Kekurangan masih ada. Ia menarik napas panjang. Ia memutuskan akan berdagang seperti biasa. Ia berniat menjaga ucapan, menjaga kebersihan, dan tidak mengambil jalan singkat. Ia menyiapkan satu niat tambahan. Jika malam itu ada hal yang membuatnya bingung, ia akan memilih bersedekah. Setelah maghrib, ia mendorong gerobak ke titik dekat madrasah, menyalakan lampu, dan memanggil pembeli dengan suara yang jelas. Hujan turun sejak sore. Jalanan licin. Seno menghitung uang di kaleng kecil. Ia berkata pelan kepada Rina, istrinya, "Uang sewa tinggal 3 hari." Rina menjawab dengan tenang, "Kita tetap dagang jujur. Allah lihat usaha kita." Seno mengangguk, tetapi matanya lelah. Bayi mereka tertidur. Di meja ada daftar harga bahan yang naik. Gas tinggal setengah tabung. Dada Seno terasa sempit, tetapi ia menahan diri agar tidak marah. Menjelang maghrib, Suripto datang ke kontrakan. Ia berdiri di depan pintu sambil memegang payung. "No, malam ini pas. Jumat Kliwon. Aku kenal orang yang bisa bantu penglaris," ucapnya pelan. Seno mempersilakan duduk. "Caranya bagaimana?" Suripto menatap kiri kanan. "Kamu cukup bawa syarat kecil. Sesudah itu gerobakmu ramai. Kamu tinggal layani." Seno menahan napas. "Bayarnya bagaimana?" Suripto mengangkat bahu. "Yang penting laris dulu. Soal lain, nanti bisa diatur." Rina keluar membawa teh. "Maaf, Mas. Kami masih mempertimbangkan," katanya sopan. Suripto tidak senang. "Jangan buang kesempatan," ujarnya singkat. Ia pergi meninggalkan nomor ponsel di sobekan kertas. Selesai salat maghrib, Seno menuju rumah Kiai Karim. Halaman rumah Kiai basah. Lampu teras menyala. Kiai menyambut dengan ramah. "Ada apa?" "Nomor." Seno duduk dan menunduk. "Kiai, saya didorong ekonomi. Saya hampir menerima penglaris." Kiai mengangguk. "Kamu datang di waktu yang tepat. Rezeki bersih lebih kuat. Tidak banyak, tetapi cukup dan tenang." Seno menatap lurus. "Saya takut tidak bisa bayar sewa." Kiai menjawab pelan. "Pilih yang jelas. Jual seperti biasa. Jaga ucapan. Baca sholawat. Jika malam ini ada kejadian aneh, tetap sopan. Jika mangkuk habis tetapi tidak ada uang, sedekahkan 1 mangkuk. Ikhlaskan. Serahkan hasilnya kepada Allah." Seno menghela napas panjang. "Baik, Kiai." Kiai menepuk bahu Seno. "Kamu tidak sendiri. Banyak pedagang yang diuji seperti ini." Seno pulang dengan langkah lebih mantap. Di rumah, ia duduk bersama Rina. "Aku tidak jadi ambil penglaris," katanya tegas. Rina tersenyum. "Aku ikut apapun yang kamu pilih asal jelas dan bersih." Seno membuka laci dan mengambil sebuah mangkuk bersih. "Ini untuk sedekah nanti malam. Apapun yang terjadi." Rina mengangguk. "Aku siapkan bawang goreng lebih banyak. Biar pelayanan cepat." Selepas Isya, Seno mendorong gerobak ke titik biasa, dekat madrasah. Udara dingin. Lampu jalan redup. Hujan tinggal gerimis. Ia menyalakan lampu gerobak. "Bakso panas," serunya. Jalanan sepi. Dari kejauhan hanya terdengar motor lewat. Seno merapikan mie, bakso,
dan pangsit. Ia membaca doa pendek. Bismillah, ucapnya pelan. Beberapa menit berlalu. Bangku semen di bawah pohon basah, tetapi seperti ada yang baru saja duduk. Kayunya berderit halus. Sendok sayur bergeser sedikit. Seno menatap ke arah bangku kosong. "Monggo, mau berapa?" katanya dengan suara normal. Tidak ada jawaban. Ia tetap melayani. "1 mangkuk campur," ucap Seno, kali ini seperti menirukan pesanan. Ia menatami 2 bakso halus, 1 urat, dan pangsit. Uap dari panci naik. Ia serahkan mangkuk ke bangku kosong. "Silakan," katanya. Beberapa saat kemudian, ia merasa sendoknya jadi lebih berat saat menimba. Air kuah berkurang jelas. Di meja, mangkuk kotor bertambah. Seno menahan rasa takut. Ia ingat pesan Kiai. Ia menjaga kata-kata. "Terima kasih," ucapnya setiap kali ia menaruh mangkuk ke bangku kosong. Di dalam kotak uang tidak ada perubahan. Seno tetap tenang. Ia hanya bekerja. Ia atur napas. Ia pastikan semua pembelian tertata. Sekitar setengah jam, mangkuk kotor menumpuk. Panci tinggal setengah. Hujan berhenti. Seno membuka kotak uang. Di dalamnya ada beberapa daun yang jatuh dari pohon. Tidak ada uang logam. Tidak ada uang kertas. Seno memejam sebentar. Ia berbisik pada diri sendiri. Ingat nasihat Kiai. Tetap sopan. Tetap ikhlas. Ia menaruh sendok, lalu mengambil mangkuk yang tadi disiapkan untuk sedekah. "Ini untuk tamu malam ini," ucapnya pelan. Seno memegang mangkuk untuk sedekah yang sudah ia siapkan di rumah. Kuah panas, 2 bakso halus, 1 urat, pangsit, taburan daun bawang, bawang goreng, sedikit sambal. Lampu gerobak menyala. Udara dingin. Jalanan basah. Di depan bangku semen dekat madrasah, Seno berdiri tegak. "Saya mau melayani dengan sopan," ucapnya pelan. "Jika ada tamu yang datang, saya siap. Jika tidak ada uang, saya tetap sedekah." Ia menarik napas, lalu menata kembali sendok, garpu, dan mangkuk bersih. Tangan Seno mulai bergerak teratur. "Bakso 1, ucapnya dengan nada layanan. Tidak ada orang di depan meja. Bangku semen tetap kosong. Namun sendok sayur di panci bergeser sedikit. Kayu bangku menimbulkan bunyi halus. Uap kuah menebal. Seno tidak mundur. Mau pedas. Ia menambah sambal 1 sendok kecil. "Terima kasih." Ia berkata sopan. Ia meletakkan mangkuk di bagian pinggir meja, lalu memindahkannya ke bangku. Ia menunggu sebentar, lalu kembali ke panci. Pesanan lain terasa datang. 2 campur, ucapnya. Ia menatami bakso halus, urat, dan pangsit. Gerak tangannya tetap rapi. Ia menjaga ucapan. "Silakan." Panci berkurang. Mangkuk kotor bertambah. Seno membuka kotak uang. Di dalamnya tidak ada uang. Hanya daun basah yang jatuh dari pohon. Seno menahan getar di dada. "Baik," katanya pelan. "Saya tetap melayani." Ia menutup kotak uang. Ia kembali meracik. Tanpa seledri. Ia menahan tangan agar tidak bergetar. Siap. Setengah jam berjalan. Gerimis berhenti. Jalanan makin sunyi. Panci tinggal seperempat. Seno menoleh ke mangkuk sedekah yang ia simpan di rak atas. Ia mengambilnya.
Ia menunduk sebentar. Ini niat sedekah karena Allah. Ia membaca sholawat pelan. Ia menaruh mangkuk itu di bangku. Silakan, ucapnya jelas. Ia melangkah mundur satu langkah dan menunggu. Lampu gerobak bergetar pelan tertiup angin. Tidak ada suara keras. Hanya detik jam kecil di sakunya. 5 menit berlalu. Seno mendekat. Mangkuk sedekah sudah kosong. Kuah habis. Pangsit tidak ada. Ia mengangkat mangkuk itu dan meletakkannya di bak cuci. Seno menutup layanan. Ia mematikan api kecil. Ia membersihkan meja. Kotak uang kembali ia buka. Daun bertambah. Tidak ada uang. Ia mengambil satu daun yang kering. Ia masukkan ke saku. Untuk pengingat, ucapnya kepada diri sendiri. Suripto melintas dari arah warung. No, gimana? Laris tidak? Seno menoleh. Alhamdulillah, habis. Suripto mendekat ke kotak uang. Kalau habis, kenapa wajahmu pucat? Seno menutup kotak. Aku pilih jalan yang jelas. Aku tidak jadi telepon nomor yang kamu kasih. Suripto mendesah. Keras kepala. Ia pergi tanpa pamit. Seno pulang dengan gerobak yang sudah bersih. Di rumah, Rina menyambut dengan tatapan cemas. Bagaimana? Seno duduk dan bercerita pelan. Mangkuk habis. Uang tidak ada. Di kotak hanya daun. Aku sudah sedekah 1 mangkuk. Rina memegang tangan Seno. Terima kasih sudah jujur. Kita tetap jalan. Kita minta tolong kepada Allah. Mereka salat berjamaah. Seno memohon agar usahanya diberi jalan. Rina menutup doa dengan kalimat singkat dan jelas. Tidak ada keluhan. Tidak ada amarah. Setelah itu Seno mengirim pesan singkat kepada Kyai Karim. Ia menulis bahwa ia sudah mengikuti nasihat. Ia menulis bahwa malam ini tidak ada uang masuk. Kyai membalas tidak lama kemudian. Pesannya pendek. Teruskan dagang dengan sopan. Jaga ucapan. Sedekah tetap jalan. Rezeki bersih lebih kuat. Seno membalas dengan ucapan terima kasih. Ia mematikan ponsel. Ia menyiapkan bahan untuk esok pagi. Ia memeriksa gas, mie, dan bakso. Ia menambah bawang goreng. Ia menata gerobak agar siap dorong. Menjelang subuh, Seno berangkat lebih awal. Udara masih dingin. Jalanan mulai ramai oleh pekerja yang berangkat. Ia memarkir gerobak di titik yang sama. Lampu jalan masih menyala. Seno memanaskan kuah. Ia berdiri tegak. Ia menatap bangku yang tadi malam ia gunakan untuk sedekah. Ia tidak berbicara. Ia fokus menyiapkan alat. Dari ujung gang terdengar langkah beberapa orang. Seno menarik napas. Ia siap melayani. Ia tidak menoleh. Ia menjaga hati tetap tenang. Subuh usai. Seno menyalakan api kecil. Uap kuah mulai naik. Jalan gang masih sepi. Lampu jalan belum padam. Ia menata mangkuk, sendok, sumpit, dan bumbu. Ia berdiri di titik yang sama, dekat madrasah, menghadap bangku semen. Ia tidak banyak bicara. Ia menatap panci dan berdoa pelan. Ia siap melayani dengan sopan. Seorang tukang becak berhenti. Bajunya basah karena embun. Mas, 1 bakso, katanya. Seno mengangguk. Campur atau halus? Campur. Seno meracik cepat.
Pedas. Sedang saja. Ia menyerahkan mangkuk. Lelaki itu meniup kuah dan makan pelan. Enak, ucapnya. Ia merogoh saku dan membayar. Semalam saya mimpi ada suara menyebut penjual bakso di dekat madrasah. Pagi ini saya ke sini. Seno menatap singkat. Terima kasih sudah mampir. Lelaki itu mengangguk dan pergi. 2 siswi madrasah datang sambil membawa tas. Mas, 2 mangkuk, ujar salah satunya. Ibu bilang ada penjual yang sopan. Kami disuruh coba. Baik, jawab Seno. Ia menakar mie, bakso, pangsit, dan kuah. Sambal. 1 tanpa sambal. Mereka makan sambil berbisik kecil. Kuahnya pas, tidak terlalu asin. Mereka membayar dengan uang pas. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Seorang pedagang sayur berhenti di sepeda. Mas, 1 untuk dibawa pulang. Ia mengeluarkan wadah sendiri. Seno menuang dengan rapi. Suami saya dengar cerita dari pengajian semalam, katanya. Katanya ada penjual yang tetap sopan walau tidak melihat pembeli. Seno menjawab singkat, terima kasih. Pedagang itu tersenyum. Semoga dagangan habis. Ia mengayuh sepeda pergi. Antrean bertambah. Sopir ojek, karyawan toko, bapak-bapak yang lewat kerja, ibu muda yang membawa anak. Mereka datang bergantian. Ada yang bilang mendapat kiriman pesan dari keluarga. Ada yang bilang melihat unggahan di grup warga. Ada yang hanya mengikuti rasa ingin tahu. Seno bekerja tenang. Ia menyapa setiap pembeli dengan kalimat yang sama. Monggo, duduk, mau campur atau halus. Ia menjaga ucapan. Ia mengatur uang masuk dan memberi kembalian tepat. Kiai Karim muncul dari arah madrasah. Bajunya bersih, langkahnya pelan. Ia menunggu gilirannya seperti pembeli lain. Saat tiba di depan gerobak, ia berkata, 1 mangkuk. Seno meracik. Untuk Kiai, pedas atau tidak? Sedikit saja. Kiai duduk di bangku semen dan makan tanpa suara. Setelah selesai, ia berdiri. Teruskan caramu berdagang, ucapnya. Rezeki bersih lebih kuat. Jaga ucapan. Jaga alat. Sedekah jangan putus. Jika malam Jumat Kliwon datang lagi, lakukan hal yang sama. Seno mengangguk. Saya akan jaga, Kiai. Kiai menatap antrean. Hari ini kamu lihat hasilnya. Kerja jujur itu kuat. Suripto melintas. Ia terkejut melihat antrean. Ia mendekat ke gerobak. No, rame benar. Seno menoleh singkat. Silakan duduk. Aku buatkan 1. Suripto menelan ludah. Aku minta maaf soal tawaran kemarin. Seno menjawab tenang. Tidak apa. Aku terima permintaan maafmu. Makan dulu. Seno menyajikan 1 mangkuk. Suripto makan sampai habis. Enak. Kamu tetap sopan. Ya, aku paham sekarang. Seno mengangguk. Terima kasih. Suripto berdiri. Kalau butuh apa-apa, bilang. Aku bantu sekuatku. Menjelang siang, panci kosong. Kotak uang berisi uang kertas dan logam. Seno menghitung perlahan. Jumlahnya cukup untuk menutup kekurangan sewa. Ia menutup kotak dan mengusap wajah. Rina datang membawa botol air.
Bagaimana? Seno tersenyum kecil. Habis. Cukup untuk sewa. Rina mengucap syukur. Terima kasih sudah memilih jalan yang jelas. Mereka berdiri di samping gerobak. Tidak ada teriakan kemenangan. Tidak ada ucapan panjang. Hanya rasa lega yang tenang. Seno membersihkan alat satu persatu. Ia menulis catatan kecil di kertas. Bawang goreng harus ditambah. Sambal habis. Mangkuk sedekah harus disiapkan untuk malam Jumat Kliwon berikutnya. Ia melirik bangku semen. Pagi ini bangku itu bersih. Tidak ada sisa kuah. Tidak ada alat yang tertinggal. Ia mengangguk pelan. Sore harinya, Seno kembali berdagang di titik lain. Ia melayani dengan cara yang sama. Ia mengingat keputusan malam sebelumnya. Ia menjaga niat. Ia menutup hari dengan rapi. Di rumah, ia menyerahkan uang sewa kepada Rina. Mereka makan sederhana. Mereka tidur lebih cepat. Esoknya mereka menyiapkan bahan lagi. Sejak hari itu, setiap malam Jumat Kliwon, Seno selalu menaruh satu mangkuk untuk sedekah. Ia tidak mengumumkan hal itu. Ia hanya melakukannya. Pagi berikutnya, pembeli manusia tetap datang. Ada yang baru, ada yang langganan. Mereka makan, membayar, dan pulang. Seno bertambah tenang. Ia paham bahwa kerja jelas, sopan, sedekah, dan doa kepada Allah adalah cara yang ia pilih. Ia menjalani harinya tanpa takut dan tanpa mencari jalan yang gelap. Ia menutup gerobak setiap malam dengan rasa cukup. Ia bangun esoknya dengan semangat yang sama.